Hai, minasan konnichiwa. Kembali lagi di channel Nihon no Hi. Nah, kali ini saya akan membahas contoh soal latihan JLPT untuk level N4. Nah, bagi minasan yang ikut JLPT N4 tepatnya di Desember ini, kayaknya wajib banget nih nonton video ini sampai habis karena pastinya akan ngebantu minasan untuk mempersiapkan diri yang akan mengikuti JLPT N4 nanti. Nah, kali ini saya akan membahas JLPTN 4 untuk Moji Goi atau kanji dan kosakata. Oke, mungkin langsung aja kita mulai. Oke, jadi untuk Moji Goi sendiri ada beberapa mondai. Nah, untuk mondai yang pertama, kita tuh disuruh mencari hiragananya dari kanji. Jadi, nanti di soal ada kanji, lalu kita harus mencari hiragananya. Contohnya, seperti rai yang ada di sini. Korewa hitotsu nani des. Nah, kanji ini dibacanya apa dalam hiragana? Nah, minasan harus mencari. Nah, di sini jawabannya yang ketiga, yaitu seng-eng. Nah, kurang lebih seperti itu untuk soal yang ada di mondai 1. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, sebentar minasan. Aman gak ya? Aman. Oke, ya, hajimemashou. Nomor 1. Kyou wa totemo nani desu ne. Nah, ini kanji apa nih minasan? Coba minasan mikir dulu. Apa yang ke satu kah? Isogashi katta. Atau yang kedua, suzushi katta. Atau yang ketiga, tanoshi katta. Atau yang keempat, kanashi katta. Nah, yang mana nih minasan? Boleh dipikir-pikir dulu. Oke, ya, jawabannya yang ketiga, tanoshi katta. Nah, tanoshi katta sendiri itu artinya menyenangkan. Jadi dalam kalimat ini artinya, kyou wa totemo tanoshi katta desu ne. Hari ini sangat menyenangkan ya. Nah, tanoshi kattanya sendiri itu artinya menyenangkan. Oke, maaf minasan. Nah, kalau yang ke satu itu kanjinya seperti ini. Isogashi katta. Kok nggak berubah ke Jepang? Isogashi katta itu artinya sibuk minasan. Isogashi katta. Nah, sibuk. Nah, isogashi katta itu artinya sibuk. Suzushi katta itu lebih ke dingin atau sejuk. Dingin atau sejuk. Kanashi katta itu lebih ke sedih. Kanashi katta. Sedih. Jadi yang benar adalah nomor 3. Kanashi katta, menyenangkan. Oke. Langsung ke nomor 2. Watashi wa kono nani ga suki desu. Nah, ini kanji apa nih minasan? Apakah katachi, apakah iro, atau nioi, atau aji? Nah, bagaimana nih minasan? Watashi wa kono nani ga suki desu. Oke, langsung aja ya. Jawabannya adalah yang keempat, aji. Aji artinya rasa. Nah, kalau yang ke satu, katachi ya. Katachi itu artinya bentuk. Bentuk. Ini mungkin kalau minasan tahu kanji boneka ningyo, nah itu gyo-nya itu menggunakan kanji ini, katachi. Jadi ning-nya itu kan orang, gyo-nya itu bentuk. Jadi orang yang bentuk atau ya boneka gitu. Oke, lalu iro. Iro itu artinya warna. Nioi itu lebih ke aroma, tapi lebih ke bau sih. Nioi, aroma atau bau. Nah, ajinya sendiri itu artinya rasa. Jadi kalimatnya artinya watashi wa kono aji ga suki desu.
Saya suka dengan rasa ini. Gitu minasan. Oke. Kita lanjut yang ke nomor 3. Kira-kira perlu diterjemahin ke bahasa Indonesia nggak ya? Kayaknya enggak sih ya. Aman lah ya minasan ya. Oke. Dengan kata C bentuk, iro warna, nio aroma atau bau, aji adalah rasa. Oke, langsung aja ke nomor 3. Kono atari wa choto nani desu ne. Hampir aja kesebut. Nani desu ne. Nah, nani-naninya itu apa nih minasan? Yang satu ada fubeng, yang kedua ada bubeng, yang ketiga ada fuheng, yang keempat ada buheng. Nah, ini bedanya nggak jauh nih, mirip-mirip semua. Bubeng, fuheng, buheng, hampir mirip nih minasan. Oke, jawabannya adalah fubeng. Hai, fubeng. Nah, fubeng sendiri itu artinya praktis. Maaf minasan. Fubeng itu artinya tidak praktis karena di sini ada kanji fu yang menggambarkan sesuatu negatif. Jadi si bengnya ini dari kanji menggunakan sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, fu-nya itu artinya negatif. Jadi negatif menggunakan atau melakukan sesuatu. Berarti kalau digabung menjadi tidak praktis. Negatif untuk melakukan atau menggunakan sesuatu. Atau tidak bisa untuk melakukan atau menggunakan sesuatu. Kalau digabung menjadi tidak praktis, yaitu fubeng. Nah, kalau yang kedua, 3, dan keempat ini tuh mengecoh ya minasan. Sebelum yang tadi saya bilang, ini tuh udah beda jauh gitu loh. Ya kan, ada fubeng, ada bubeng, ada fuheng, ada buheng. Kayak nggak beda jauh gitu pengucapannya. Jadi ini tuh nggak ada kanjinya, karena emang mengecoh aja. Nah, tadi kan saya mention bengri. Bengri itu kayak gini kanjinya. Bengri. Ini kebalikannya, artinya praktis. Itu minasan. Oke, lanjut yang keempat. Yasai o nani kudasai. Nah, apakah yang satu tote, atau yang kedua kite, atau yang ketiga atau yang kedua kite, atau yang ketiga arate, atau yang keempat mote? Yang mana nih minasan? Sebenarnya kalau N4 ini mojigoe-nya masih belum terlalu sulit menurut saya. Jadi kanjinya itu masih familiar dengan minasan. Ya, karena kan N4 itu sebagian masih materi N5. Begitu minasan. Begitupun juga untuk N3. N3 nanti materinya sebagian ada yang N4 juga. Kecuali N2, N1 itu benar-benar jauh lebih sulit dibandingkan N5 ke N3. Benar-benar gapnya itu jauh banget. Kanjinya, perbedaannya dari N3 ke N2 itu beribu-ribu kanji. Jadi ya untuk N4 masih aman lah ya menurut saya. Oke, jawabannya adalah yang kedua, kite, artinya memotong. Jadi seluruh kalimatnya yasai o kite kudasai, artinya tolong potong sayuran ini gitu. Nah, kalau yang satu, tote itu mengambil minasan. Tote. Lalu kalau arate itu mencuci, kayak mencuci tangan, mencuci piring, bisa juga. Mote itu membawa. Nah, ini membawa. Oke, jadi jawabannya yang kedua, kite, memotong.
Oke, yang kelima. Hayashi-san, nani-nani wa minna kimashita. Apa nih minasan? Apakah misoto? Apakah nigai? Apakah isoto? Apakah igai? Masih gampang juga sih minasan. Oke, langsung aja kali ya. Jawabannya yang keempat. Igai. Igai artinya kecuali. Nah, jadi seluruh kalimatnya artinya Hayashi-san igai wa minna kimashita. Jadi artinya semua orang datang kecuali Hayashi-san. Kurang lebih kayak gitu biasa. Nah, jadi juga ya, si Hayashi-san nggak datang bareng-bareng dengan minasan. Oke, jadi kalau untuk opsi yang lain, Misoto, Niga, Isoto, ini tuh pengecohan minasan. Persis yang kayak kasus nomor 3, ini tuh nggak ada sebenarnya. Jadi ini tuh cuma ngeco aja. Kayak nomor 1 nih, kan ada soto. Aduh, ada kucing. Soto itu pasti minasan mikir, ya emang yang bagian kanan ini emang kanji soto kan, yang artinya di luar. Dan yang kirinya itu emang dibaca mi gitu loh. Nah, jadi minasan pasti mikir, oh nih soto nih jawabannya, ya kan? Atau isoto nih. Tapi sebenarnya enggak gitu loh. Jadi yang benar itu iga. Nah, ini penting juga untuk minasan yang akan ikut JLPT. Jadi di JLPT sendiri itu memang sering banget ngecoh soal-soalnya. Opsi jawabannya itu ngecoh banget gitu loh. Kayak ini contohnya kan, igai dikasih opsinya ada yang isoto, nigai, isoto, ada igai juga, yang benar igai kan. Jadi minasan kayak mungkin yang nggak familiar dengan kanji ini bakal bingung gitu loh, jawabannya yang mana. Dan bisa aja minasan mikirnya, oh nisoto jawabannya, atau isoto. Jadi gitu minasan. Jadi harus hati-hati. Oke, langsung aja next ke nomor 6. Maro kara jutto nani o mite imasu ka? Neko ribut. Neko ga kenka shimasu. Apa nih jawaban minasan? Hoshi, yuki, kumo, atau sora? Ayo, kanji apa nih? Apa saya sih? Jemah. Oke, langsung aja ya. Jawabannya yang ketiga, kumo. Nah, jadi untuk artinya sendiri itu Madogara Jutto Kumo o Mite Imasta. Artinya Kumo itu kan artinya awan. Jadi awan Jutto itu apa ya, di arti yang ke Indonesia kurang lebih seperti selalu gitu loh. Selalu. Jadi awan pasti atau selalu gitu bisa melihat dari jendela gitu. Jadi si pembicara selalu melihat awan dari jendela gitu minasan. Nah, kalau yang nomor 1 nih, Hoshi. Hoshi itu artinya bintang. Nah, bintang. Yuki itu salju. Mungkin emang agak mirip ya dengan kanji ini, tapi mungkin yang membedakan Yuki itu di bawahnya seperti ada katakana yo. Katakana yo. Sedangkan kalau Kumo itu ada katakana mu. Ya, kalau menurut saya mu sih itu. Bentuk mu. Gitu minasan. Nah, kalau Sora tahu lah ya minasan Sora seperti apa. Nah, seperti ini. Oke, itu untuk nomor 6. Next, nomor 7. Sono densa wa nani-nani desu yo. Apakah jawabannya yang Kyuko atau Kyuko atau Kyuko
atau kyuko. Mana ini nasi? Ini sama kayak tadi, menjebak juga, bikin kita bingung mana nih jawabannya, bikin kita nggak yakin gitu. Yang tadinya oh jawabannya ini, tapi ini kok kayaknya masuk akal gitu, ini kayaknya bisa juga nih, kayak gitu misalkan. Saya juga waktu itu sering juga sih kena terkecohan soal seperti ini, jebakan soal seperti ini yang bikin kita tadinya udah yakin jawabannya ini, tapi kok yang lain kayaknya benar juga, pilihan yang lain kayaknya masuk akal nih, tapi nyatanya yaitu cuma jebakan. Oke, jadi jawabannya yang keempat, Kyuko. Jadi dua-duanya panjang. Nah, untuk kalimatnya itu artinya sono densa wa kyuko desu yo. Artinya kereta itu merupakan kereta yang cepat. Nah, jadi kalau minasan lihat kanji ini, Q-nya itu kan artinya cepat atau kayak apa ya, tiba-tiba gitu loh. Ya, mungkin dalam kasus ini cepat gitu loh, karena densa kan, densa yang cepat. Nah, kalau ko-nya itu kan dari kanji iku kan. Tunggu deh, saya sambil nulis. Cepat gitu. Q kan, Q. Artinya apa ya, hayai gitu. Nah, kalau ikunya itu, kanji ko-nya itu, ya kan, itu kan dari kanji kok mana sih, iku. Nah ini artinya pergi ya kan, pakai bahasa Indonesia aja lah, pergi gitu. Nah, jadi kalau digabungin cepat lalu pergi gitu loh. Terus ada densa juga. Nah, kalau digabungin menjadi kereta yang perginya itu cepat gitu loh. Jadi kalau di Indonesia kurang lebih kayak kereta ekspres gitu loh. Kereta yang jenis kereta yang lajuan itu cepat gitu loh. Pergi dengan cepat gitu loh. Ya kurang paham juga sih saya jenis-jenis kereta gitu loh. Apalagi di Jepang ya kan banyak banget jenisnya. Jadi gitu minasan. Nah, untuk opsi yang lainnya itu kurang lebih mengecoh juga ya. Kyuko, Kyuko atau Kyuko itu menjebak semua. Oke, jawabannya keempat. Oke, next nih ke nomor 8. Korea wa nani kudasai. Kayak apakah satu sanaide atau kedua utsu sanaide atau ketiga kisanaide atau keempat atau sanaide. Yang mana nih minasan? Jawabannya yang kedua. Utsusanaide. Artinya ini dari kosakata utsutsu yang bisa diartiin menjadi dua, yaitu menyalin atau memotret. Nah, dalam konteks ini kurang tahu juga ya. Ya mungkin bisa juga menyalin atau memotret, tapi kayaknya lebih cocok memotret ya. Ya begitu lah minasan. Jadi untuk yang ya kalau diartiin menjadi tolong jangan memotret ini gitu. Nah, kalau untuk opsi yang lainnya, ini karena hiragana saya juga kurang paham ya kanjinya yang mana. Soal kanji itu kan udah banyak kan. Kayak kanjinya itu beda tapi cara bacanya sama gitu loh. Kalau osana ini mungkin dari osu. Osu itu kan artinya mendorong kan. Kanjinya tuh ini. Osu. Gimana nih? Nah, ini osu artinya mendorong. Kalau kesanaide mungkin dari kesu, memadamkan atau mematikan. Otosanaide mungkin dari otosu yang artinya jatuh.
Jato bentuk intransitif dari kata kerja ochiru, artinya jatuh. Tosu wa ochiru. Ya, mungkin kurang lebih kayak begini minasan. Nah, oke. Langsung ke nomor 9. Sono iken ni wa nani-nani desu. Apa nih minasan? Apakah hantai? Apakah hontai? Apakah handai? Atau hondai? Bukan Honda ya minasan, hondai. Oke, mana nih minasan? Oke, langsung aja nih. Jawabannya yang satu, hantai. Hantai itu artinya menolak atau tidak setuju atau pertentangan. Ya, begitulah. Nah, kalau untuk artinya sendiri, arti kalimatnya. Sonoi iken ni wa hantai desu. Gomenasai, kucing lagi ribut. Jadi artinya tidak setuju dengan pendapat itu. Iken kan artinya pendapat. Terus saja kali ya. Apa itu? Tapi serius deh, akhir-akhir ini ya, di kosan saya tuh kucing ribut mulu. Bingung. Untung kuliahnya lagi nggak online. Oke. Iken itu artinya pendapat. Nah, kalau untuk opsi yang lain itu sama aja minasan, mengoceh, mengecoh, menjebak, bikin bingung. Ya begitulah. Hontai, handai, hongdai itu nggak ada, itu cuma trik, bukan trik ya, yang mengecoh gitu. Apa ya kata lain dari mengecoh? Menjebak, mengecoh. Itu minasan, mengecoh. Oke, kita langsung ke mondai 2 nih. Nah, mondai 2 itu kebalikannya minasan. Jadi dari hiragana, minasan disuruh cari kanjinya yang mana. Contohnya gini. Oke, contoh. Kuchi o akete kudasai. Nah, jawabannya yang ke satu, kuchi, ini artinya mulut. Nah, begitu minasan. Oke, langsung aja nih, kita ke nomor 10. Kuroi, kutsusta ga hoshii desu. Kuroi yang mana nih kanjinya? Apakah ini, atau yang keempat? Mungkin lebih gampang ya minasan. Menurut saya, kalau dari hiragana ke kanji mungkin lebih gampang. Menurut saya sih. Oke, jawabannya tentu saja yang kedua minasan. Kuroi sendiri artinya gelap. Jadi seluruh arti kalimatnya kuroi kutsusta ga hoshii desu, artinya saya ingin kaos kaki yang warna gelap atau hitam gitu. Nah, kalau ini itu shiroi artinya putih. Ya kan, putih. Shiroi. Ini langsung ke hiragananya aja nggak sih? Shiroi. Ya kan. Shiroi ini tuh akai. Ini tuh oi. Oi. Nah, oke, itu minasan. Jawabannya yang kedua. Oke, kita langsung ke nomor 11. Natsuyasumi no keikaku wa mada kimatte imasen. Mana nih kanjinya nih? Dari 1 ke 4 sama ya, hampir sama ya, yang bagian kirinya itu. Ya kan? Tapi ini beda. Terus ini beda, ini sama. Yang kanannya ini sama, ini sama, ini sama, ini sama. Nah, bagaimana minasan nih?
Bingung nih pasti. Oke, jawabannya mana ayo. Oke, yang ketiga minasan. Keikaku, artinya rencana. Jadi artinya Natsuyasumi no keikaku wa mada kimatte imasen. Artinya saya masih belum merencanakan liburan musim panas. Atau lebih ke memutuskan sih. Saya belum memutuskan mengambil keputusan untuk merencanakan liburan musim panas. Karena kimatte ini artinya memutuskan. Bukan memutuskan tali ya minasan, tapi keputusan gitu loh. Ya, begitu lagi. Keputusan gitu loh. Mengambil keputusan lah ya. Mengambil keputusan. Kecuali dulu. Nah, begini minasan. Mengambil keputusan. Kimatte. Nah, kalau di Indonesia yang memutuskan kan. Nah, kalau yang ini tuh kirinya benar. Tapi karena itu, ini kanji kaku minasan, atau menulis. Benar sih, kaku, tapi ini menulis. Jadi, bukannya yang seharusnya gitu, yang seharusnya kan ini gitu loh. Nah, yang kedua, ya kan, yang kedua itu ini yang salah. Yang keempat itu justru dua-duanya salah. Jadi yang benar yang ketiga. Oke. Next, nomor 22. Watashi wa isha ni naritai desu. Nah, mana nih isha itu yang mana kanjinya? Yang satu, kedua, ketiga, atau yang keempat? Kalau diterjemahin artinya saya ingin menjadi isha. Isha tahu nggak minasan artinya apa? Nah, artinya adalah ya betul, dokter. Ini kegelapan nih minasan ya. Nah, baru enggak saya. Yap, jadi jawabannya benar adalah yang keempat minasan, Isa, artinya dokter. Saya ingin menjadi dokter. Nah, untuk 1, 2, dan 3 itu ini ngecoh. Dua-duanya ini salah yang kanannya, ini salah yang kirinya. Jadi yang benar adalah yang keempat. Oke, ini cekat gini aja lah ya. Biar enak. Oke, kita ke 13. Asta no yoru gajoku to dikakemasu. Artinya besok malam saya akan keluar bersama keluarga. Nah, yoru itu yang mana nih kanjinya? Ayo, ini tentang waktu nih. Pagi, siang, sore, malam. Mana nih? Mana? Yap, betul. Yang ke satu minasan. Yoru artinya malam. Nah, kalau yang ini artinya hiro. Hiro itu siang. Artinya siang. Masih dari tadi saya gini aja ya. Tulisin ininya. Ini tuh lebih ke apa ya? You itu lebih ke petang atau sore. Tapi kalau sore itu biasanya ada kanji gatanya. You gata. Kan? Ini deh. You gata. Ya, salah. You gata. Nah, ini artinya sore minasan. Lalu yang ini artinya asa atau pagi. Nah, gitu ya minasan. Jadi jawabannya yang ke 1. Oke, next. 14. Kasa o kaste kudasai. Langsung nih ke nomor 15. Hasta wa saka no siai ga arimasu. Artinya, besok ada pertandingan sepak bola. Nah, siai-nya itu kanjinya yang mana nih minasan? Nah, lagi dan lagi mengecoh semua opsinya. Suka banget dan ngeliatnya. Oke, langsung aja minasan. Jadi untuk nomor 15, jawabannya itu yang keempat.
CI artinya pertandingan. Pertandingan. Oke, untuk 1, 2, dan 3 itu lagi dan lagi hanya mengecoh. Yap, kurang lebih memang sama ya bentuknya. Benar-benar jahat banget ini ngecohnya. Oke, kita langsung ke yang mode 3. Mode 3. Jadi mode 3 ini kita mengisi kekosongan yang harus diisi dengan apa nih? Beda ya dengan hati saya yang ditinggalkan dengan si dia. Ya, sampai dikit. Drama dikit. Oke. Jadi untuk mode 3 itu ada yang kosong. Nah, minasan disuruh mengisi nih. Yang kosong itu harus diisi dengan apa? Contohnya di sini, Jasiga ni arimas. Nah, jasi itu kan termasuk kategori buku, komik, novel, dan juga majalah kan, yaitu jasi gitu. Nah, jadi kalau dalam jadi kalau yang termasuk dalam kategori yang seperti itu, kalau ingin dihitung jumlahnya, itu menggunakan kata bantu satsu ya minasan. Nah, jadi jawabannya ke 1. Kalau mai itu untuk lembar, dai itu untuk kendaraan atau alat elektronik. Kalau keempat hiki untuk keempat untuk serangga atau hewan gitu. Gitu minasan untuk mode yang ketiga. Oke, langsung aja ke nomor 16. Sato sangga kega o shita to kiite minna nani shimashita. Yang mana nih minasan? Yang 1 simpai, kedua keikeng, yang ketiga sisurei, yang keempat ojigi. Yang mana nih minasan? Hai, so desu. Jadi yang ke-1 simpai artinya khawatir. Jadi arti kalimatnya Sato san ga kega o shita to kiite minna simpai shimashita. Jadi setelah mendengar Sato Sange itu terluka, semua orang langsung khawatir. Nah, kalau yang kedua, aneh ya, ini artinya pengalaman biasa. Kayak pengalaman. Ya, pengalaman kerja, organisasi, dan lain sebagainya. Sisire itu lebih ke apa ya? Tidak sopan gitu. Atau kasar. Tidak sopan sih biasa. Tidak sopan. Ojigi itu budaya apa ya? Membungkuk ya. Bowing itu membungkuk. Membungkuk. Budaya Jepang. Ya minasan udah tahu lah ya. Ojigi dalam budaya Jepang bagaimana? Membungkuk. Oke. Ya kalau di Indonesia kan salaman tangan, berjabatan tangan. Tapi kalau di Jepang, ya minasan udah tahu lah ya, ojigi gitu biasanya dilakukan oleh orang Jepang atau membungkuk. Oke, begitu minasan. Oke, langsung nih ke nomor 17. Watashi ni wa sorai kasu ni naru to iu ga arimasu. Watashi ni wa sorai kasu ni naru to iu nani ga arimasu. Nah, apakah kesiki, apakah yume, apakah omoide, apakah sewa? Hai, jawabannya yang kedua ya minasan. Yume artinya mimpi atau ya mimpi sih ya. Mimpi. Watashi ni wa, jadi artinya kalau saya Sorai kasu ni naru to yume ga arimasu. Jadi kurang lebih artinya kalau saya mah inginnya punya mimpi yang menjadi seorang penyanyi gitu. Kasu itu artinya penyanyi ya minasan. Kasu, penyanyi. Sorai kasu ni naru to yume ga arimasu. Jadi saya mempunyai mimpi di mana saya ingin menjadi seorang penyanyi di masa yang akan mendatang, di masa depan gitu. Kesiki itu artinya pemandangan.
Pemanda. Begini, pemandangan. Omoide itu lebih ke kenangan ya minasan. Kenangan. Sewa itu merawat. Nah, begitu minasan. Jadi sudah jelas jawabannya yang kedua. Oke, yang ke-18. Risang mo kondo no party ni nani kite kudasai ne. Nah, yang mana nih? Atau hijau ni, zehi, yubu, atau itsumo? Mana nih minasan? Yap, jawabannya yang kedua, zehi. Jadi kalimatnya itu risang mo kondo no party ni zehi kite kudasai ne. Kalau diartiin menjadi risang juga nanti lain kali tolong datang ya ke acara, mungkin ke acara apa gitu, ke acara ini atau apa gitu loh. Nah ya betul. Jadi zehi ini kalau diartiin mungkin bisa tolong dipastikan ya, kalau di bahasa Inggris mungkin kayak make sure gitu. You have to make sure that you will come to this party again gitu, atau the next opportunity. Ya kurang lebih kayak gitu minasan. Jadi pastikan Anda akan datang ke party selanjutnya gitu loh. Nah itu menggunakan zehi. Nah kalau hijau itu artinya sangat, yung itu artinya cukup, itu semua itu selalu, nggak nyambung ya minasan. Sebenarnya sih 1 sampai 4 juga nggak nyambung kecuali yang kedua sih. Ya begitu minasan. Oke, yang ke-19. Korekara kikai no sukai kata o nani shimasu kara yoku kiite kudasai. Apakah junbi, apakah rio, apakah setsume, apakah seisan? Oke, jadi jawabannya yang ketiga, setsume, artinya penjelasan. Nah, kalau yang satu itu artinya persiapan. Rio itu artinya menggunakan. Kucing masih aja ribut loh. Padahal udah jam 8:30 malam. Seseng itu lebih ke apa ya? Memproduksi barang minasan. Memproduksi barang. Kurang lebih kayak gini sih. Yo, memproduksi. Nah, begitu minasan. Jadi artinya kira-kira kikai no sukai kata o sasume shimasu kara yoku kiite kudasai. Jadi mulai dari sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan teknologi atau elektronik ini. Nah, maka dari itu tolong didengarkan dengan baik. Yoku kiite kudasai. Tolong diperhatiin, tolong didengarkan dengan baik gitu. Begitu minasan. Sesuai artinya penjelasan atau menjelaskan. Hai, segi wa nomor 20. Haga waru no de nani mono wa tabiraremasen. Nah, mana nih? Pakai kibisi, katai, hayai, atau fukai. Nah, di sini haga waru no de itu bukan artinya gigi saya jelek ya, bukan minasan. Artinya gigi saya sedang tidak baik atau sedang sakit. Ya, node itu kan karena gitu. Karena gigi saya sedang tidak baik, sedang tidak sehat gitu, sedang sakit. Nah, nani tabiraremasen, tidak bisa makan. Oke, langsung aja ke apa nih? Jawabannya mana nih, minasan? Hai, betul. Jawabannya yang ke katai. Katai sendiri itu lebih ke keras, minasan. Keras gitu loh. Nah, kalau kibisi itu lebih ke tegas,
Kayak keras juga sih, tapi keras itu lebih ke disiplin. Di apa ya bahasa Indonesianya ya? Tegas, keras, disiplin, kan? Disiplin, atau lebih ke ketat. Ketatnya itu tapi ke peraturan misalkan. Peraturan. Gitu loh. Tegas, keras, disiplin, atau ketat peraturannya gitu. Itu kibisi. Kalau hayai udah tahu ya, cepat. Hayai cepat. Fukai itu dalam misalkan. Jadi kayak umi no fukai gitu loh, kedalamannya si laut, ya kan, atau kawano fukai, ya kan, kedalamannya sungai, atau dasar laut, dasar sungai juga bisa juga itu fukai. Oke, langsung ke nomor 21. Mori-san wo deito ni nani-nani ga ikanai to iwaremashita. Apakah yang sasoimashita atau sutaimashita atau annai shimashita atau soukai shimashita. Jadi konteksnya itu dia mengajak Mori-san ngedate, ya kan? Tapi dikatakan dia nggak pergi nih si Mori-san itu, ya, tidak bisa pergi gitu. Hai, jawabannya yang satu, sasoimashita. Nah, sasoimashita sendiri artinya mengajak minasan. Sasoimashita mengajak. Nah kalau annai shimashita itu lebih ke memandu sih. Memandu. Sutaimasa itu menyampaikan. Soka itu memperkenalkan. Gitu minasan. Jadi jawabannya ke 1. Oke, next nomor 22. Watashi no musuko wa 1年で5何々くらい背が高くなりました。Nah, minasan, gramu, bang, ken, atau senchi. Oke, jawabannya yang keempat ya minasan, senchi. Nah, karena udah jelas ini kan membahas Watashi no Musuko itu kan anak kan, anak laki-laki, ya kan. Nah, ichi nen de go senchi kurai sehingga takaku narimashita. Jadi artinya anak laki-laki saya gitu loh, bertambah tinggi 5 cm gitu loh. Sentimeter gitu kan, senchi gitu, 5 cm gitu. Jadi yang lain enggak, ini bang itu enggak ada, ken juga enggak ada, gitu. Gram itu gram, ya masa tumbuh badan gram gitu loh, enggak masuk akal minasan. Jadi senchi gitu loh. Untuk kalian berkaitan dengan tinggi tubuh badan gitu, tinggi badan gitu. Oke, 23. お店で3台のパソコンを一番軽いパソコンを選びました。Oke, apakah kata zukete atau kazuete atau kurabete atau harate? Ini sedang mencari laptop ya minasan. Erabimashita, memilih. Pasokon artinya laptop. Hai, artinya kurabete. Kurabete artinya memilih atau membandingkan. Jadi saya sedang memilih 3 laptop di sebuah toko. Saya memilih mana nih laptop yang paling bagus gitu ya kan. Dan akhirnya saya memilih laptop yang paling ringan gitu, kari gitu. Kari artinya ringan. Nah, kalau kata zukete itu artinya membereskan. Kazuete itu menghitung. Harate itu membayar. Jadi yang ketiga jawabannya. Next, 24. 田中さんの家の電気がついていませんね。田中さんは
Nini no yo desu. Nah, apakah uso, apakah jiu, apakah chushi, ataukah apakah rusu? Oke, jawabannya adalah maaf ya minasan agak terburu-buru karena mengejar waktu. Hai, rusu. Rusu artinya tidak ada di rumah. Jadi kan konteksnya itu kan Tanaka-san no ie no denki ga suite imasen ne. Rumah Tanaka-san itu lampunya mati gitu loh, listriknya mati gitu loh. Tanaka-san wa rusu no you desu. Kayaknya si Tanaka-san itu sedang tidak ada di rumah gitu. Karena rusu itu artinya sedang tidak di rumah. Nah, kalau uso itu artinya bohong, bohong. Jiu itu artinya bebas, Juicy itu keadaan. Nah, jadi yang masuk akal yang keempat yang minasan. Next, 25. Ya no kagi o sagashite imasu ga mada apa? Sukarimasen, sukamasen, shirimasen, atau sawarimasen. Jadi sedang mencari kunci kamar, tapi sampai sekarang pun nggak kenapa nih, nggak apa nih. Ya. Jawabannya yang ke satu, Mitsukarimasen, belum menemukan. Oke, kalau Sukarimasen itu menangkap ya, menangkap. Ini lebih ke menangkap, lebih ke pelaku mungkin ya, kayak penjahat gitu, belum menangkap penjahatnya. Sukarimasen belum tahu gitu loh. Nggak nyambung ya menangkap. Kalau Mas menyentuh. Nah, itu menyentuh. Jadi yang ke satu jawabannya. Oke, apakah masih ada? Oke, yang keempat. Jadi yang keempat itu ada sebuah kalimat, dan minasan disuruh cari mana nih yang artinya sama dengan si kalimat tersebut. Contohnya, ini Kyoto e kimasta. Nah, mana nih yang mempunyai sinonim, mana yang punya makna yang sama gitu loh. Ya kan nih, artinya kan 2 tahun yang lalu saya pergi ke Kyoto gitu. Nah, kalau dilihat-lihat, kalau ya gini minasan, kalau untuk yang muda ini itu kurang lebih bentukannya jawabannya itu kurang lebih bentuknya sama gitu loh. Kan kayak Tokyo kimasta gitu loh. Jadi minasan cuma fokus ke bagian depannya aja karena beda gitu. Kino, ototoi, kyonen, ototoshi. Nah, di sini ninen maini. Jelas dong 2 tahun yang lalu, yaitu ototoshi yang keempat gitu. Jadi gitu minasan, untuk menghemat waktu karena kan JLPT itu kan waktunya nggak banyak ya. Jadi minasan harus pintar-pintar menghemat waktu untuk membaca dan menjawab soal gitu loh dengan tepat dan benar. Jadi begitu minasan untuk moda yang keempat. Oke, langsung aja yang ke-26. Yang ke-26. Oke, maaf minasan. Ototo wa kisaten de arubaito shite imasu. Nah, yang mana nih? Nah, kalau minasan lihat opsinya, dari sini ke sini itu sama semua ya. Jadi minasan mungkin bisa abaikan. Fokus ke belakangnya aja. Arubaito shite imasu. Nah, sinonimnya apa gitu loh. Pahamate imasu, hataraite imasu, atau kohi o nomde imasu, atau tomodachi to hanashite imasu. Hai, so desu. Artinya hataraite imasu. Artinya bekerja. Arubaito itu artinya part-time. Part-time gitu. Kalau part-time pasti hubungannya dengan kerja, part-time job gitu ya. Nah, jadi hataraite itu artinya kerja. Kalau mate itu artinya menunggu. Ini nggak ada kanjinya sih, ini bisa menunggu, bisa yang lain juga. Kohi itu kopi gitu ya kan, dia minum kopi. Terus ini ngobrol dengan teman. Jadi yang benar itu yang kedua. Oke. 27. Watashi wa sui ai ga suki desu. Nah, ini sama kan? Ini watashi wa, ini suki desu. Jadi fokus ke tengahnya aja. Sui ai apa nih sinonimnya?
Hashiro, apa Oyogu, apa Gohan Watabiru, atau Hongu Yomu. Hai, so des kedua ya minasan. Oyogu artinya berenang. Sue itu artinya berenang, tapi ini tuh bedanya dengan Oyogu. Jadi kalau sue itu kata benda minasan. Kata benda. Kalau Oyogu itu berenang, tapi kata kerja. Kata kerja minasan. Kalau di Indonesia mungkin seperti kuberang sih berenang. Kalau di Indonesia mungkin itu baterai apa ya? Kalau di Indonesia mungkin kayak makan, ya makan itu kata kerja. Tapi kalau makanan itu sebagai kata benda kan minasan. Nah kurang lebih kayak gitu minasan. Oke, jadi 27 jawabannya 2. Maka minasan terburu-buru karena baterai tinggal sedikit. Oke, next 28. Sore kite bikuru shimashita. Nah, ini kalau misalnya lihat dari sini itu sama semua, jadi fokusnya akhir. Bikuru shimashita itu artinya sama dengan apa nih? Parawarimashita, omarimashita, okurimashita, atau odorokimashita. Hai, so des jawabannya yang keempat. Odorokimashita artinya kaget. Nah, kalau warimashita itu artinya tawa. Ya. Tawa. Ketawa. Komarimashita itu bingung. Warimashita itu marah. Marah. Nah, gitu biasa. Jadi jawabannya keempat. Next, 29. Kono hito wa otsukutsu desu ne. Nah, fokus ke belakang. Otsukutsu itu sinonimnya dengan kirai atau genki, atau mushiroi, atau wakai. Mana ini misal? Hai, so desu. Yang satu ya, minasan. Otsukutsu artinya cantik. Jadi kirai juga artinya cantik ya minasan. Cantik. Nah, kalau ini kan sehat gitu kan. Ini menyenangkan, mushiroi itu menyenangkan. Atau seru lah ya. Terus wakai itu artinya muda. Betul, jawabannya ke 1. Hai, nomor 30. Kono kuni wa kome o yūnyū shite imasu. Nah, kalau minasan lihat dari barisan sini itu sama semua, jadi fokusnya itu dari sini ke belakang. Yūnyū shite imasu itu apa tuh artinya? Kome itu beras ya minasan. Beras. Hai, so des. Artinya jawabannya yang ketiga. Jadi yūnyū shite imasu itu artinya impor minasan. Impor. Kalau shimasu itu artinya ekspor. Minasan lihat aja sih kanjinya. Yūnyū shite imasu itu menggunakan kanji nyu yang artinya masuk, lalu yusutsu itu menggunakan kanji demas atau keluar. Jadi impor itu kan masuk ya kan, barang luar negeri ke negara kita. Kalau ekspor itu kan berarti kan kita yang mengirim ke negara lain, berarti mengeluarkan gitu ya kan. Jadi impor itu masuk, kalau ini mengeluarkan gitu. Jadi benar jawabannya ketiga. Kono kuni wa kome o hokano kuni kara katteimasu. Nah, kenapa nggak murate? Karena ya, kegiatan impor itu kan membeli sesuatu barang atau sesuatu dari negara lain ke negara kita. Jadi bukan murate, tapi katteimasu, membeli gitu minasan. Nah, kalau yang satu itu artinya menjual, itu harus ekspor. Agateimasu itu bukan impor ya, ya jatuhnya ekspor juga gitu loh. Artinya kan memberikan gitu loh ke negara lain. Hai, mondai selanjutnya, mondai kelima. Nah, jadi kalau mondai kelima itu, minasan kan agak buru-buru soalnya ngejar waktu. Soalnya mondai kelima itu kan ada kosakata. Nah, minasan disuruh cari ini, mana kata
yang khas digunakan dalam kalimat yang ada di bawah ini. Sutera itu artinya membuang. Apakah yang satu, hea o zenbu sutete kudasai, atau yang kedua, hidoi koto o suru no wa sutete kudasai, atau yang ketiga, koko ni irane mono o sutete kudasai, atau yang keempat, gakko no hon o kabang ni sutete kudasai. Nah, kalau membuang ya udah pasti yang ketiga dong. Koko ni irane mono o sutete kudasai. Tolong buang barang yang nggak diperlukan di sini gitu loh. Kalau yang satu membuang kamar, yang kedua mungkin membuang hal-hal yang tidak bagus, yang keempat itu buku gitu loh. Masa buang buku ke tas gitu loh, kan nggak masuk akal. Nah, kurang lebih kayak gitu minasan. Oke, langsung ke 31. Saiking artinya apa nih minasan? Kalau untuk mondai ini, kalau minasan nggak tahu kosakata ini artinya, udah sih itu hopeless banget, minasan nggak bakal bisa ngejawab. Jadi minasan harus banget tahu arti kosakatanya. Kalau nggak tahu, itu sangat susah untuk menjawab pertanyaannya, karena minasan nggak tahu artinya apa. Kalau nggak tahu artinya ya minasan nggak tahu gitu loh, cara menggunakan kosakata itu bagaimana. Begitu minasan. Hai, saiking artinya akhir-akhir ini ya minasan. Akhir-akhir ini. Nah, akhir-akhir ini itu jawabannya yang tepat adalah mana nih minasan? Hai, so desu. Yang ketiga ya minasan. Kemura-san wa saikin kekkon shita sou desu. Jadi akhir ini katanya si Kemura-san itu sudah menikah gitu loh. Kekkon shita sou desu itu katanya sudah menikah gitu. Nah, kalau ini kan konteksnya masakannya baru selesai nih, ya kan? Saiking, akhir ini masakan sudah selesai. Kayak kurang nyambung gak sih minasan? Terus yang kedua, saiking sukudai o dashite kudasai. Itu kayak tolong serahkan PR kamu. Masa akhir ini tolong serahkan PR kamu, itu nggak nyambung. Yang ketiga, saiking atau densa ga kimasu kara atau isoide kini kimasu. Akhir ini karena keretanya datang, tolong datang ke kereta dengan cepat gitu. Tolong datang ke kereta. Tolong datang ke stasiun segera gitu loh. Nyambung ya kan si saiking ya. Kayak begitu minasan. Oke, ketiga dua, oto. Radio の音が大きいので、もう少し小さくとしてください。あと、日本語の音が上手になりたいので、毎日たくさん話します。あと、店の人に大きな音で名前を呼ばれました。あと、鈴木さんがギターで有名な音を弾いてくれました。Nah, udah dapat belum minasan arti oto itu apa? Hai, jawabannya yang satu minasan. Oto itu artinya suara. Suara tapi untuk yang ke benda. Suara tapi ke benda, bukan suara mulut. Kalau suara mulut itu artinya kue. Ini ya. Kue. Itu artinya suara mulut minasan. Suara mulut itu minasan. Suara mulut. Kalau ini Nihongo no Oto ini mungkin karena ini pengen jago gitu ya kan bahasa Jepangnya, suara bahasa Jepangnya. Mungkin ke koe mungkin ya. Kalau ini juga koe karena memanggil. Lalu Yume no Oto. Mungkin ini nggak nyambung ya, mungkin harusnya nggak oto gitu loh, kurang tepat ya sih penggunaan oto di kalimat yang nomor 4. Minasan jadi jawabannya yang ke satu. Oke, 33 kengaku. Apakah kabang ga
欲しいのでデパートに行って見学します。あとわからない漢字は辞書で見学してください。あと先生や友達と工場を見学しました。あと毎晩テレビでニュースを見学しています。mana nih minasan? Hai, so this yang ketiga ya minasan. Jadi kengaku itu artinya observasi. Observasi. Nah, kalau di nomor 3 aja udah ada kojo, itu kan artinya pabrik kan. Udah jelas dong. Pasti observasi akan ke pabrik. Kalau ini karena saya ingin tas, jadi saya pergi ke mall gitu, department store gitu, ke mall lah ya, ke tempat belanja. Itu nggak masuk akal. Wakaranekan jiwa jisa de kengaku shite kudasai itu artinya kalau ada kanji yang nggak tahu tolong kengaku shite kudasai, itu artinya observasi, itu menyambungkan. Maibang dari video ini suo kengaku shite kudasai, tiap malam nonton TV, nggak nyambung dengan observasi. Oke, next 34. Kajaru. Yamada sensei wa testo no oshirase o kyōshitsu ni kajarimashita. お客さんが来ますから部屋に花を飾りますよ。天気が悪いので洗濯物はうちの中に飾ります。こっちのエアコンは隣の部屋の壁に飾ってください。Jadi kazaru itu artinya menghias, menghias. Nah, jawaban yang benar adalah tentunya yang kedua. Jadi karena tamu akan datang, jadi saya akan menghias kamar saya dengan bunga. Nah, kalau ini jadi Yamada Sensei, oshirase itu kan pengumuman ulangan di kelas. Ini harusnya ditempel gitu loh, akan ditempel pengumuman ulangan di kelas gitu loh. Nah, ini bukan kazarimas, tapi harusnya menempel itu bisa suku atau haru begitu minasan. Jadi menghias nggak masuk akal. Terus karena cuaca lagi nggak bagus, jadi tolong sentaku mutnya itu kan jemuran, masukin ke dalam rumah. Nah, kazarimas nggak masuk akal, menghias nggak masuk akal. Kochi no earcon wa tonari no heya no kabi ni. Nah, ini kan tolong pasang AC gitu ya kan, di dinding gitu lah. Nah, ini juga bukan kazate. Hai, to saigo desu. 35. Koji.歯が痛かったので歯医者で工事をしてもらいました。あとこの日、このセーターは古いですが工事をしてずっと着ています。あと本棚が壊れてしまったので工事をしまった。あとこの道は工事をしているので通れません。はい、工事 itu artinya perbaikan atau apa sih, recon gimana, susah, konstruksi ya, perbaikan jalan sih minasan, kurang lebih gitu. Nah, berarti hubungannya ada jalan-jalannya nih, kita pasti nomor 4. Konomichi wa koji o shite iru no de toremasen. Jadi artinya karena di jalan ini ada perbaikan, jadi saya tidak bisa lewat. Nah, kalau ini lebih ke memperbaiki, jadi bukan koji, kan Hondanya itu rusak, jadi akan diperbaiki gitu loh. Ini bukan koji. Lalu ini juga seta itu kan apa ya, seta itu lebih ke apa ya biasanya, seta ya kayak sesuatu barang elektronik gitu sih, bukan elektronik ya, kayak gitu lah, benda gitu. Furry itu kan udah tua gitu, jadi kalau udah tua pasti kan pengen
diperbaiki, diperbarui, atau dibeli yang baru gitu loh. Nah, ini Koji juga nggak cocok gitu. Nah, ini karena giginya sakit, jadi saya pergi ke dokter gigi. Nah, ini nggak Koji dong, nggak menggunakan Koji gitu. Oke, hai, warimashita yo ne. Yaku dekimashita. Hontou ni sumimasen deshita. Minasan, saya tergesa-gesa karena baterai sudah mau habis dan ngejar waktu juga. Hai, jadi segitu dulu untuk latihan JLPTN 4 Mujigoi. Dan mohon maaf kalau saya masih banyak kekurangan atau yang ada yang salah, karena ini first time saya membuat konten seperti ini, dan saya berharap saya bisa membantu Minasang untuk belajar mempersiapkan JLPTN 4 nanti di bulan Desember atau yang nanti-nantinya. Dan saya berharap saya bisa lebih sering mengupload konten-konten yang seperti ini agar bisa membantu Minasang. Kalau ada yang merasa kurang dari saya, boleh banget untuk komen di komentar ya Minasang. Saya sangat menerima semua pendapat atau kritikan dari Minasang. Hai, Kyokokumade desu. Sukare sama deshita. Hai. Arigatou gozaimashita. Mata ne. Bye bye.